Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sambil menunggu kita mulai, mudah-mudahan Bapak Ibu yang kemarin hadir itu sekarang juga banyak hadir ya Bapak Ibu. Bapak Ibu peserta, alangkah baiknya kalau misalkan bisa dikondisikan videonya dibuka, boleh silakan dibuka. Tapi kalau ada kendala nggak apa-apa juga dimatikan. Ya Bapak Ibu. Baik. Yang pertama, alhamdulillah ketiga narasumber kita hadir di dalam Zoom kita hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak Trigusema Putra SMPD, Bapak Muhammad Ridho Kurniawan, dan Ibu Nur Aini Eskom, dan yang kami hormati juga dari pihak Media Lab itu diwakilkan oleh host kita yang cantik yaitu Mbak Nafa. Yang kami hormati, pada siang hari ini akan diisi oleh narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Nur Aini Eskom. Nah, pertama kami ucapkan terima kasih dulu kepada Pendekar PR Riau bekerjasama dengan pihak Media Lab untuk memberikan inovasi terbaru yaitu tentang virtual reality ini sebagai media interaktif, sehingga membuat suatu workshop yang sangat bagus sekali yaitu pengembangan bahan ajar digital berbasis virtual reality dengan mengusung tema mendidik dengan hati, mengajar dengan media, dan mencerdaskan anak bangsa yang berkarakter. Nah, untuk hari ini Ibu Nur Aini akan mengajarkan kita yang pertama yaitu menginstal Media Lab Creator dan Media Lab Viewer. Yang kedua yaitu membuat scene-nya, kemudian menerapkan dalam viewer, membuat kuis, serta memeriksa kuisnya. Apakah Bapak Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan yang dijelaskan oleh Pak Tri kemarin? Apakah sudah diinstal dan segala macamnya? Mudah-mudahan sudah diansur beberapa Pak peserta. Sudah, Ya, Mbak. Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu komitmen sampai acara kita berakhir. Oke, untuk tidak memperpanjang, kita silahkan Ibu narasumber kita, yaitu Nur Aini Eskom. Kepada Ibu dipersilahkan. Dan untuk satu lagi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan nanti ketika pemateri sedang menjelaskan, boleh di kolom chat. Baik, terima kasih. Kepada Bu Nur Aini, disilahkan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya kemarin kita udah install ya Bapak Ibu ya. Masih ada yang belum install ya? Masih ada yang belum install, Pak? Soalnya gini, oke, kalau udah kita mending lanjut aja kayaknya ya Pak ya, karena kemarin kan udah disinggung juga di sama Pak Tri ya. Oke, hari ini kita memang fokusnya itu bagian aplikasi langsung, di mana nanti saya akan jelaskan itu menu-menu apa aja gitu yang tersedia di aplikasi Media Lab-nya. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, ini dia.
Oke, saya akan bagikan screen saya. Itu untuk hostnya boleh diizinkan untuk saya membagikan layar. Mohon Bu untuk izinkan Bu. Ya, sudah ya Ibu. Oke, sip. Oke, ini tampilan pertama ya Bapak Ibu ya. Tampilan pertama, apakah jelas tampilan saya di sana Pak? Izin Bu, belum muncul Bu. Belum muncul? Belum muncul. Belum. Belum nampil juga Kak Fani? Belum. Oke. Coba ulang Bu. Ya, Kak. Oke, sebentar ya Kak. Nampil Kak? Nampil juga? Bu. Nampil? Udah Bu Oke. ini. Oke, mulai ya Pak. Oke, yang kemarin kalau yang udah install itu di sini udah tampilan pertama ya Bapak Ibu ya. Hari ini bagusnya saya pakai materi dulu atau gimana ya? Ah, ini materi untuk hari ini. Nah, tembok, maaf ya. Oke, ini dia. Saya jelaskan ulang sekali lagi ya Pak. Di sini tuh kita menggunakan dua perangkat gitu. Satu yang untuk kreatornya, di mana kreator ini kita instalkan itu di PC atau di laptop Bapak Ibu. Sementara untuk viewernya
itu di Android-nya. Di mana perbedaannya itu ada kreator itu kita membuat scan-nya dan hasil yang kita buat akan dilihat siswa melalui viewer-nya. Itu secara umumnya. Oke, sedangkan untuk instalasi Bapak Ibu udah coba install ya, jadi saya lanjutkan aja. Oke, ini adalah merupakan tampilan awal pertama, di mana pas Bapak Ibu pertama kali install ini ada tampilan pertamanya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya kanvas. Kanvas itu di mana dia tempat Bapak Ibu akan merancang scan-nya gitu. Apa yang Bapak Ibu ingin buat, di kanvas inilah letaknya. Itu dia. Oke, lanjut dengan login. Ini yang kemarin. Menu login itu ada di sebelah kanan atas, di mana di saat Bapak udah login, di situ akan tampil nama Bapak. Kalau seandainya belum nampil nama Bapak di sini, berarti Bapak belum dinyatakan loginnya sukses. Itu dia, pastikan dulu sebelum Bapak Ibu buat scan-nya, pastikan di bagian kanan atas ini udah tertera email atau nama Bapak Ibu yang Bapak daftarkan kemarin. Sudah, Bu. Oke, sip. Kalau untuk login kemarin udah diajarkan Pak Tri ya. Oke, di sini lanjut ke panel kirinya. Di tampilan kirinya itu ada menu scan, 3G Asset, Sky, BGM, interaction. Kemudian di bagian kanannya ada akun kreatornya atau object listnya, di mana nanti di bagian object list ini semua yang Ibu masukkan di sana akan tertera nanti di sana. Maksudnya Ibu masukkan umpamanya sebuah bangunan, di situ akan tertera nanti di sini gitu. Di sinilah nampilnya. Dan untuk standpoint-nya di sini nanti nampilnya Bapak Ibu. Oke, nanti kita cobakan di bagian aplikasinya langsung ya, biar enggak bingung gitu. Ini pengenalan awalnya aja. Oke, di sini ada menu scan tadi ya, bagian atasnya, bagian atas menu dari tampilan awal kita ada scan, edit, view, submission, dan setting. Di sini nanti fungsinya. Di mana menu scan ini berisi mengenai galeri scan kita, mau itu menyimpan, membuat classroom, ataupun semua scan-scan kita. Di sinilah di menu scan itulah nanti yang tersedianya. Kemudian pada menu edit, di sini adalah menjelaskan bagaimana cara pengeditan gitu. Ada undo, redo, duplikat, delete, move, dan rotate scale-nya. Kemudian pada menu view ini menunjukkan kita untuk menampilkan menu kiri kanannya. Itu biasanya kalau kita udah biasa itu pakai tombol IO aja ya Bapak Ibu. Oke, kalau saya sebenarnya lebih ke aplikasi ya. Setuju kita langsung ke aplikasi Bapak Ibu? Iya Bu. Oke, biar kita rasa semangat aja ya. Kita coba langsung. Oke, layar saya nampil ya Bapak Ibu ya? Layar Milia Lab saya? Nampil Bu. Oke. Di sini sebelah kanan atas sebenarnya yang saya jelaskan tadi itu udah ada nama saya. Berarti saya udah berhasil login kanan atasnya. Bapak Ibu boleh cek di aplikasinya kalau sedang buka langsung sekarang boleh cek. Udah nampil namanya berarti loginnya udah sukses gitu. Selanjutnya di sini ini kanvas. Kenapa kemarin saya nyatakan itu harus pakai mouse? Karena di sini pas kita klik playernya, oke. Di sini ada tanda panah ya Bapak Ibu ya, berarti playernya sedang diaktifkan, itu ingat. Saat kita klik kemudian ada tanda kayak gini, tanda segitiga kayak gini Bapak Ibu garisnya, berarti itu objek itulah yang sedang aktif gitu. Kalau seandainya kita melakukan pengeditan, menggeser, berarti objek yang aktif itu yang akan digerakkan. Kenapa saya suruh pakai mouse? Karena untuk memperbesar, memperkecil, itu kita menggunakan bagian mouse itu ada yang bulat di tengah Bu yang bisa diputar-putar. Itu dia, itu gunanya untuk membesarkan dan memperkecilnya. Makanya saya minta kemarin harus pakai mouse untuk mempermudah. Kemudian alasan kedua kenapa pakai mouse? Karena di saat kita memutar, melihat dari sudut pandang yang lain, itu kayak gini. Itu dilakukan dengan klik kanan, tahan, kemudian geser. Bapak Ibu boleh coba, bagi yang aplikasinya langsung dihidupkan boleh coba. Berhasil nggak kira-kira? Klik kanannya di mouse gitu. Iya, klik kanan di mouse, kemudian ditahan ya Bapak Ibu, kemudian digeser. Itu untuk merubah sudut pandang kita gitu dari mananya.
Oke, kemudian lanjut. Berarti di sini tuh nanti tuh disinilah yang namanya kanvas ya Bapak Ibu ya. Nah, di mana nanti di sini Bapak Ibu membuat scan-nya gitu. Oke, sebenarnya yang tadi, yang pada di atas ini, yang di materi tadi itu ada menu scan. Menu scan ini di sini ada pilihan. Di sini kalau Bapak Ibu milih new MPT scan, berarti Bapak membuat scan baru. Itu artinya, di mana tampilannya kayak kosong kayak Bapak di awal kayak gini. Bapak Ibu kayak gini, berarti di awal kosong kayak gini itu adalah scan terbaru. Kemudian kalau Bapak Ibu pilih new scan with template, berarti Bapak Ibu membuat scan baru dengan template yang udah ada. Itu dia. Kemudian menu save itu digunakan untuk menyimpan scan yang dibuat. Kemudian my scan ini adalah untuk melihat scan apa aja yang udah kita buat selama ini gitu. Di sini dia nanti terlihatnya. Sementara untuk penggunaan share screen ini adalah untuk membagikan scan Bapak Ibu kepada kreator yang lain. Umpamanya kayak gini, Bapak Ibu nanti di akhir kan ada tugasnya nih pembuatan scan. Kemudian Bapak share ke saya gitu. Saat Bapak share ke saya tinggal klik share scan-nya ini, ataupun kalau pakai tombol bisa pakai menggunakan shift spasi. Di sini tinggal Bapak Ibu tulis email yang untuk dikirimkan. Bapak Ibu mau ngirimkan scan Bapak ke email siapa? Tinggal tulis emailnya, kemudian klik scan. Itu dia. Selanjutnya untuk My Classroom. My Classroom ini digunakan di saat kita udah buat scan, kita buat classroom baru, kemudian nanti di classroom baru itulah yang kita masukkan scan kita yang udah kita buat. Disitulah nanti siswa yang akan melihatnya. Itu dia. Nanti My Classroom ini terakhir ya Bapak Ibu ya, saya ajarkan ya. Kemudian pada menu edit, di sini dia Bapak Ibu menu edit, di sini ada undo, redo, duplikat, delete, move, rotate, scale. Oke, di sini tuh yang sering kita gunakan atau saya selama ini menggunakan kreator, yang paling sering saya gunakan adalah move, rotate, scale. Apa sih bedanya gitu? Saat Bapak Ibu mengklik objek listnya yang kayak gini udah aktif, oke. Kemudian kalau yang ini fungsinya itu adalah menarik Bapak Ibu. Kalau yang ini pas Bapak Ibu klik, kemudian ada warna kuning, berarti panah itu yang aktif. Bapak Ibu geser, berarti dia ke atas. Kalau yang merah Bapak klik, udah ganti kuning, kemudian Bapak geser ke samping. Itu dia. Kemudian, untuk Bapak, ini gimana sih Bapak Bu gitu kan? Tombol apa yang digunakan untuk menampilkan itu tanda panahnya kayak gini? Itu adalah menggunakan tombol W. Kalau Bapak Ibu klik ini boleh, itu dimana adalah namanya move. Untuk memindahkan. Kalau saya karena udah keseringan buat, jadi saya buatnya pakai W aja, tombol W aja untuk merubahnya. Oke, kemudian tombol E. Tombol E di sini kan namanya itu rotate ya Bapak Ibu ya. Rotate itu adalah bentuknya kayak gini. Kalau seandainya kalau yang W tadi bentuknya kayak segitiga lancip kayak gitu. Di mana untuk menggeser atau memindahkan, sementara untuk E itu bentuknya itu bulat, di mana dia fungsinya itu adalah memutar. Memutar objek yang kita inginkan. Umpamanya nanti objek kita tuh masuknya sebelah, dia menghadap ke kiri, sementara kita pengennya dia menghadap ke kanan, berarti kita gunakan tombol E, itu untuk rotate-nya. Kemudian di sini kita lihat untuk scale. Scale itu menggunakan tombol R. Apa sih Bu fungsinya? Oke. Kita klik dulu objek listnya yang mau kita rubah, kemudian kita klik R. Scale ini fungsinya adalah menentukan ukuran dari objek kita. Kalau seandainya kita klik sini, dia akan membesar ke samping, atau kita pengennya ini kayak membesar ke atas. Itu dia, itu bedanya. Berarti kalau kita klik W itu untuk memindahkan, kita klik E untuk memutar, kita klik R itu untuk menentukan ukuran. Kalau Bapak Ibu lupa, Bapak boleh lihat di bagian menu edit atau di sini Bapak Ibu. Di sini bagian di samping menu interaction itu ada beberapa simbol ya, ada 5 simbol ya. Di situ dia simbol pertama itu untuk
move untuk memindahkan, sementara simbol kedua itu untuk rotate-nya, kemudian simbol ketiga itu adalah untuk scale-nya. Seandainya lupa, gitu, boleh lihat di sana. Oke, selanjutnya, tapi ingat ya Bapak Ibu ya, sebelum menggunakan 3 simbol ini, Bapak harus pastikan objek yang ingin Bapak edit itu atau Bapak diaktifkan dulu. Tanda diaktifkannya adalah dia harus timbul 3 garis kayak gini. Dan usahakan saat Bapak Ibu menggunakan objek lain, ganti dulu dia ke bagian move-nya, rotate-nya. Biar nanti dia scale arahnya itu nggak berubah gitu. Oke, bagian selanjutnya kita masuk ke menu submission. Submission itu untuk menampilkan bagian 3D, sky dan BGM ini. Berarti yang di sininya. Sedangkan untuk setting, oke, di sini ada setting bahasa dan ada auto save reminder. Oke, penggunaan dari auto save reminder ini adalah di mana Bapak Ibu kan ibaratnya kita sering lupa tuh kan, udah buat scan banyak-banyak, udah bagus-bagus, udah cantik-cantik, lupa nyimpan, baterai laptop habis, mati lampu atau segala macam, jaringan mati, dia kan nggak tersimpan Bapak Ibu. Kemudian, ini gunanya ini adalah menyimpan otomatis scan yang kita buat. Di sini ada pilihan di mana dia akan nyimpan 10 menit atau per 20 menit ataupun selanjutnya gitu. Kalau yang untuk di atas itu reminder itu adalah mengingat, memberikan pengingat kepada kita bahwa scan kita belum disimpan. Sementara yang kedua adalah menyimpan secara otomatis. Itu untuk menghindari supaya scan yang udah kita buat nggak hilang gitu di saat ada sesuatu yang nggak terduga. Selanjutnya ada menu have. Have ini ada control list. Control list ini adalah cara cepat gitu Bapak Ibu. Cara cepat kita menggunakan tombol untuk mengaktifkan segala yang mau kita buat. Kayak di sini kayak tadi ada W, E, R. Habis itu untuk duplikat ada Ctrl D, Ctrl plus D gitu. Di sini dia menunjukkan. Jadi kalau seandainya lupa juga boleh lihat di sini. Oke, kemudian lanjut ke bagian 3D asset. 3D asset ini adalah aset yang mau kita tambahkan, di mana aset yang kita tambahkan nanti akan muncul di object list-nya. Akan muncul di bagian object list. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya di sini ya Bapak Ibu, kalau 3D asset ini tampilannya di mana bagian environment ada structure, ada static, ada animated gitu, animasinya. Untuk pemula, untuk yang menggunakan pertama kali, itu kalau seandainya dia menginginkan sebuah aset, dia harus download terlebih dahulu. Kalau yang udah terdownload, dia warnanya akan berbeda. Kalau saya di sini ada apotik ya, udah saya download ini, ada beberapa yang udah saya download. Gimana Bu cara masukkan aset ke bagian kanvas kita? Oke, mudah sekali. Tinggal klik asetnya, tahan kemudian tarik. Tarik bagian kanvas. Itu dia. Kalau Bapak Ibu coba, tinggal diklik asetnya, tahan, kemudian tarik di bagian kanvas. Ini jadinya. Ada yang langsung praktek? Ada Bu. Oke, boleh ya Bapak Ibu ya. Ibaratnya biar ngerti langsung gitu kan, asik ya. Kalau seandainya yang di sini belum terdownload, kayak saya ada yang belum terdownload, kayak tinggal diklik aja. Diklik kemudian tunggu nanti dia sedang download gitu. Kalau dia udah terdownload warnanya akan sedikit berbeda. Oke, dia ini udah terdownload. Oke, selanjutnya di bagian structure ini di situ juga ada. Kalau structure ini ini lebih ke aset bangunan ya. Ada rumah. Oke, di sini dia. Kemudian untuk yang statik ini itu kayak fitur-fitur tambahan yang kita tambahkan gitu. Kayak di sini ada speaker, pokoknya nanti Bapak Ibu mau buat labor gitu kan, labor komputer atau apa, ataupun nanti tempat kafe atau gimana. Bapak Ibu mau buat speaker di sana ada tempat nyanyinya, atau di sini Bapak Ibu tuh mau buat kayak suasana di pantai, boleh. Sedangkan untuk animasinya itu adalah
orang-orang yang ingin Bapak Ibu masukkan, baik itu siswanya, gurunya, gitu. Kalau untuk sekolah ya, kalau untuk seandainya ada petugasnya, boleh Bapak Ibu cari di sini. Di sini ada tuh, ada kayak guru sedang diam, sampai siswa yang SD-nya pun ada di sini. Ini kayak gini, siswa yang sedang duduk bertepuk tangan gitu. Kalau Bapak Ibu mau buat, tinggal Bapak Ibu klik, kemudian nanti tunggu proses terdownloadnya. Kalau udah biru dia, maka dia terdownload. Tinggal Bapak Ibu klik kiri, kemudian tarik dia ke kanvasnya. Ini dia Bapak Ibu. Oke. Dia duduk sambil bertepuk tangan. Oke, lanjut ke bagian ini yang untuk 3G asset ya Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu tinggal nyari aset mana yang dibutuhkan gitu. Umpamanya gitu, Bapak Ibu pengen kursi. Bu, susah loh Bu nyarinya kursi. Di sini kan asetnya banyak bagiannya juga. Terkadang mata saya udah sipit Bu ngelihatnya, nggak kelihatan juga gitu. Gimana sih Bu cara cepatnya? Ada. Dimana di sini ada menu start ya di atas ya. Ibu tinggal cari itu umpamanya kursi. Nanti dia nampil umpamanya kursi. Tapi di sini tuh kendalanya dia harus betul gitu yang nama yang dibuat orang dan nama yang dibuat sama aplikasi Melia Lab dengan yang Ibu cari itu harus betul. Oke, kayak saya sekarang kan saya share itu kelas. Dia akan nampilkan ada ruang kelas Jepang sama ruang kelas biasa. Itu dia cara cepatnya. Tapi dengan syarat nama yang tertulis di sini harus sama dengan nama yang dicari. Itu dia. Sampai di sini masih paham Bapak Ibu atau agak bingung rasanya? Untuk yang objek orang awalan tadi harus detail apa enggak? Yang mana Pak? Yang ini kan kita waktu buka pertama kan ada orang ini. Iya, playernya. Ya ini perlu dihilangkan apa enggak? Enggak, kalau player ini dia nggak bisa dihilangkan Pak. Player ini adalah kita saat kita menggunakan viewernya Pak, yang di handphone, di mana posisi player ini kita taruh, maka disitulah posisi awal kita. Kalau seandainya Bapak Ibu kayak di sini ya, di sini ada apotek ya, tinggal kita cari itu pintunya kan di sini ya Bapak Ibu ya, di depan ya. Nah kalau saya kan kebalik nih, tinggal saya putar dulu, ataupun playernya saya bawa juga boleh, playernya pengen saya pindah. Oke, ini dia. Jadi nanti pas di saat kita menggunakan viewer, pas Bapak Ibu menggunakan viewer atau siswanya menggunakan viewer, ada mikrofonnya hidup ya. Ada mikrofonnya hidup Bu Pani? Ada musik kayaknya. Iya Bu, Pak Anjay. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, player ini namanya player Bapak Ibu. Bisa kita Bapak Ibu lihat di bagian objek listnya, player itu adalah paling atas. Dia adalah salah satu list yang wajib ada, memang pasti ada. Di mana ini adalah posisi awal kita saat kita menggunakan viewer. Berarti player ini dinamakan dengan kita yang menggunakan gitu Pak. Makanya hal ini memang nggak bakal hilang gitu. Oke, sampai di sini masih paham ya Bapak Ibu ya? Kalau paham saya lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian kalau setelah bagian 3G asset ini udah paham, berarti dengan kata lain 3G asset ini adalah untuk pengambilan aset-aset yang dibutuhkan. Itu dia. Berarti kalau Bapak Ibu membutuhkan bangunan, tembok, tikar, speaker, PC segala macamnya tinggal di bagian 3G asset. Kemudian kita masuk ke menu Sky. Menu Sky ini itu adalah penentuan latar belakang dari kanvas kita. Kalau yang pertama yang saya buat sekarang itu adalah clear sky, di mana dia nggak ada sky-nya. Kalau Bapak Ibu pengen buat suasananya kayak di mana gitu, kayak di gunung atau di tepi pantai, Bapak Ibu tinggal pilih sky-nya, kemudian diklik, nah kemudian baru ditarik aja.
Oke, ini kayak gini Bapak Ibu. Ini kayak di hutan ya, saya pilih ya. Oke, ini untuk menu Sky-nya. Kalau seandainya untuk menu BGM itu ada di sini ya. BGM ini adalah untuk memasukkan musik atau suara di dalam scan Bapak Ibu. Di sini saat Bapak Ibu milih suaranya, Bapak Ibu harus download terlebih dahulu sama dengan aset tadi. Kalau udah terdownload, dia akan tersimpan terus. Kita downloadnya cuma sekali aja Bapak Ibu, nggak perlu berulang kali, sekali aja. Maka saat kita menggunakan aplikasi ini seterusnya, yang udah kita download pasti dia tersimpan gitu, nggak perlu di-download lagi. Kemudian masuk ke menu interaction. Oke. Menu interaction ini ada beberapa hal nih Bapak Ibu. Di sini poin pentingnya nih, selain scan yang kita buat, poin pentingnya ada di sini nih Bapak Ibu. Oke, di sini ada standpoint. Standpoint ini Bapak Ibu udah aktif semua menu yang di sini. Bagian interaction-nya? Udah. Karena kemarin kan udah daftar emailnya ya Bapak ya. Standpoint untuk mengaktifkannya sama kayak kemarin, tinggal diklik kiri, kemudian tarik ke bagian kanvas kita. Oke. Bu, apa sih gunanya standpoint ini? Gitu. Standpoint ini adalah untuk menentukan titik berdirinya player. Oke, nanti di saat Bapak Ibu udah buat scan, kemudian dikasih ke siswanya, siswa masuk di kelasnya, kemudian siswa akan berpindah di dalam scan kita itu, siswa akan berpindah berdasarkan titik standpoint-nya. Gitu. Kalau seandainya Bapak buat di kelas ya, umpamanya di kelas, kemudian ada standpoint di pinggir pintu, berarti siswa bisa berpindah di pinggir pintu gitu. Itu gunanya. Bu, boleh nggak Bu standpoint-nya lebih dari satu gitu? Karena kan nggak mungkin kan siswanya cuma berdiri diam ataupun hanya di satu posisi. Boleh. Banyak standpoint tuh boleh. Tapi ingat, alur dari peletakan standpoint harus sesuai gitu, alur langkah-langkahnya harus sesuai. Karena di sini ada di sebelah kiri, di sebelah kanan samping kita ini, di aplikasinya, di situ ada standpoint dengan nomor urut, ada nomor 1, nomor 2. Umpamanya kita buat lebih dari 1 ya. Untuk duplikat tadi ada Ctrl D ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lupa, itu bagian edit ada duplikat Ctrl D. Kalau kita pengen cara cepat tinggal klik standpoint-nya Ctrl D. Berarti kalau seandainya di sini yang di sini yang standpoint yang pertama, dan di sini standpoint yang kedua, berarti siswa harus berpindah terlebih dahulu ke standpoint pertama. Baru dia bisa pindah ke standpoint kedua. Itu logikanya. Jadi nggak boleh, Bu, dari standpoint pertama, dia pindah langsung ke ketiga. Nggak boleh. Gitu. Tetap nggak boleh. Yang harus diingat itu adalah urutannya. Kalau urutannya salah, kita roboh, gimana cara menghapusnya, Bu? Oke, gimana cara menghapusnya? Nggak perlu dihapus juga, Bu. Jadi ini tinggal ditarik aja, tinggal diklik yang bagian standpoint list. Kita klik umpamanya, yang saya pengennya yang ketiga ini dia yang pertama gitu kan. Tinggal diklik, tarik ke atas Ibu. Makanya dia berpindah. Ibu, kalau kita menghapusnya Bu? Oke, kalau menghapus, Ibu kalau Ibu lupa itu tinggal di menu edit ada menghapus menggunakan menu delete. Berarti aktifkan terlebih dahulu, ingat. Untuk segala sesuatunya aktifkan terlebih dahulu. Di mana tanda aktifnya itu ada 3 garis kayak gini, ada hijau, biru, merah. Kalau udah aktif tinggal klik delete. Hal ini berguna juga untuk aset-aset yang lain. Oke, tinggal klik delete-nya. Itu dia. Selanjutnya, kalau udah paham standpoint, itu dengan kata lain saya ingatkan lagi, standpoint itu adalah posisi kita berdiri untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu dia standpoint-nya. Dengan syarat logika standpoint-nya harus masuk gitu. Karena yang nampil di saat siswa berdiri di standpoint pertama, yang akan nampil nanti hanyalah standpoint kedua, karena begitu urutannya. Oke, lanjut ke menu selanjutnya adalah pop-up info. Pop-up info ini sama kayak sebelumnya, tinggal klik, tarik ke kanvas kita. Kayak gini tampilannya Bapak Ibu. Messenger ya Bu ya?
Gitu. Dia kayak pesan gitu ya. Oke, kalau seandainya Bapak Ibu pengen buat tuh apa kayak siswa pas dia pengen Bapak Ibu pengennya tuh siswa saat dia berdiri umpamanya di depan papan tulis ataupun di pintu kelas, umpamanya di pintu kelas ya, Bapak Ibu pengennya di situ ada tulisan selamat datang. Selamat datang di kelas kami gitu. Maka tulisan ini akan nampil saat siswa mengklik bagian yang pop-up infonya. Itu dia. Di sini Ibu Bapak Ibu bisa buat tulisannya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa menambahkan audio yang Bapak mau rekamlah secara langsung ataupun audio yang udah ada di bagian komputer Bapak Ibu boleh dimasukkan. Mengaktifkan tulisan Bu, gimana Bu? Oke, kebetulan ya karena kita udah nyampe pop-up info ya, saya langsung masuk kuis gitu. Kita kan pengennya kan pas saat scan kita jalan, siswa masuk, udah siswa lihat materi atau segala macam, nanti di akhir siswa ngerjain kuis gitu. Ini kayaknya saya bolak-balik nih ceritain nanti nih, karena untuk biasanya kan materi kan kita menggunakan video ya, nggak apa-apa. Di sini ada saat Bapak Ibu menggunakan pop-up info, di sini ada add quiz. Tinggal Bapak Ibu klik kuisnya, oke, yang akan nampil kayak gini. Bapak Ibu harus menentukan dulu passing score-nya berapa. Ngomongnya mau 100, mau berapa gitu. Ataupun ini passing score untuk setiap soal atau kalau nggak salah sih ya. Oke, kemudian di sini ada kuisnya. Di sini ada menu kuis. Ibu tinggal klik menu kuisnya. Di sini ada add question. Oke, disinilah question baru. Di sini ada tempat pertanyaannya. Kalau seandainya Bapak Ibu mau masukkan gambar, biasanya kayak biologi itu masukkan gambar ya. Keseringan ya, kayak biologi, kimia, fisika itu masukkan gambar. Kemudian di sini bisa Bapak Ibu masukkan gambar. Di sini tempat tulisannya. Pokoknya apa itu apa pengertian dari gitu umpamanya gitu kan Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada answernya. Bu, saya pengennya jawabannya itu sampai D, ataupun sampai E. Karena kan kita biasanya tingkat apalagi saya kan ngajar di SMK. Saya kan ibaratnya kalau buat pertanyaan itu objektif itu biasanya ada A, B, C, D, E gitu, ada 5. Sementara di sini kan cuma ada 2 gitu. Gimana nambahnya Bu? Gitu. Di sini ada add answer. Itu dia add answer sampai berapa yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian ingat dari semua pilihan objektifnya pastikan Bapak Ibu aktifkan bagian yang benarnya. Umpamanya kayak ini berarti pernyataan keduanya baru benar gitu. Kalau seandainya, Bu, saya kebanyakan Bu buat listnya, seharusnya jawabannya cuma sampai D, tapi saya buatnya udah sampai E gitu. Tinggal Bapak Ibu klik tanda tong sampahnya, gitu dia. Kalau udah selesai, itu untuk pertanyaan kedua boleh add question kembali. Di sini juga ada delete question, berarti diaktifkan dulu questionnya. Kayak ini kan udah ada 2 kuis ya Bapak Ibu ya. Saya contohkan di sini ada delete question, berarti itu untuk menghapus soal yang udah kita kerjakan. Oke, itu dia. Untuk kuis aman ya Bapak Ibu ya? Dan ingat, sebelum Bapak Ibu keluarkan, setelah kuisnya dibuat, jangan lupa untuk menyimpan. Kalau nanti nggak tersimpan, berarti kuisnya nggak nampil, gitu dia. Oke, lanjut ke lanjut ke bagian YouTube. Ini baru percobaan ya Bapak Ibu ya. Nanti pas aslinya saya lihatkan bentuk scan yang udah saya buat gitu. Di sini ada YouTube. YouTube ini kalau kita aktifkan, oke, ini adalah menu YouTube, di mana
Kalau untuk YouTube 360 atau YouTube video, berarti Bapak tinggal masukkan linknya. Link itu umpamanya Bapak udah punya video, gitu. Video Bapak udah di YouTube gitu kan. Nah, tinggal Bapak masukkan, ambil linknya di YouTube, kita masukkan di sini, tulis judulnya. Itu nanti siswa saat dia mengarahkan ke YouTube, nanti YouTube ini akan berputar langsung. Karena kita kan menggunakan aplikasi ini baik kreator dan viewer itu secara online. Jadi nanti akan ada secara langsungnya. Oke. Kemudian untuk portal ini adalah umpamanya fungsinya tuh untuk berpindah dari scan pertama ke scan kedua. Scan ini maksudnya kayak saya ada buat saya kalau saya ini ada nih Bu. Scan saya ada beberapa. Nih, ada tugas tahap 2 saya, ada labor kimia. Jadi portal ini fungsinya kalau seandainya saya pengen 2 scan ini diaktifkan secara langsung. Itu dia. Jadi dia kayak berpindah, kayak pintu Doraemon lah ceritanya gitu. Dia bisa berpindah. Itu dia. Begitu juga dengan custom image. Custom image ini itu untuk memasukkan gambar. Kemudian kalau yang bagian upload, kita kayak upload video secara manual biasa. Sama bedanya kalau di sini kita masukkan link, kalau di sini kita ngupload sendiri. Oke, kalau dari sini ada yang dibingungkan Bapak Ibu? Mungkin waktu cobanya mungkin nampak nanti kesulitannya Bu. Sekarang kan masih mendengarnya. Oke. Saya coba lihat bagian scan saya ya Bapak Ibu ya, gimana sih bentuknya gitu. Scroll. Oh ya, bentar ya Bapak Ibu ya. Cuman untuk penggunaan aplikasi ini diharapkan sih ya untuk jaringannya stabil karena dia kan secara online ya. Saya bisa ambil scan ya. Bu, mau nanya Bu. Iya, silakan Pak. Nanti kalau untuk peserta didik kita nanti online juga ya Bu, untuk viewernya? Iya, untuk viewernya tetap online Pak. Makasih. Cuma nanti di viewer itu Bapak Ibu harus kasih kode classroom-nya dulu, barulah nanti siswanya bisa masuk gitu. Nanya Bu Nurani. Oke, boleh nanya Bu Nuraini? Boleh, silakan Pak. Oke, terkait dengan tadi yang ditampilkan ada pop-up itu tadi ya? Pop info ya Pak, oke. Oke, pop info saya tertarik ketika kita pop info yang berbasis quiz. Nah, bisakah kita setting siswa itu tidak bisa beralih tempat saat dia belum mencapai pengerjaan soal quiz di atas KKM? Artinya dia tidak bisa ke tempat lain untuk mencari informasi yang lain. Maaf Pak, ada musiknya Pak, nggak jelas. Oke, baik. Oke,
Jadi bisakah di Popinfo itu kita setting ketika kita tampilkan kuis di Popinfo itu kita settingnya siswa tidak bisa beralih tempat untuk melihat informasi lainnya saat dia tidak atau belum mencapai nilai KKM. Oke, ini pertanyaannya bagus ya Bapak Ibu ya. Di sini, kalau untuk kuis, siswa itu harus menyelesaikan kuisnya secara semuanya dulu, nggak bisa dia berpindah. Oke, tapi kalau untuk KKM yang Bapak bilang, siswa hanya bisa mencoba 1 kali aja. Nah, gitu dia. Jadi kalau seandainya tes pertama dia di bawah KKM, berarti dia itu yang dia disimpan gitu Bapak Ibu, dia nggak bisa ngulang lagi. Kecuali dengan akun yang berbeda, itu dia. Berarti dia cuma sekali, berarti kayak kita langsung periksa gitu, karena hasilnya akan langsung kelihatan, siswa juga tahu tuh, hasilnya kelihatan langsung. Termasuk ketika siswa melihat tampilan materi yang kita sajikan dalam entah itu Popinfo atau YouTube atau yang lain, media lah dalam hal ini. Maka kita setting siswa itu harus menyelesaikan, membaca dan mengamati semuanya sampai selesai. Oke, berarti kalau untuk materi, kalau Bapak, kalau khusus untuk materi kayak kita masukkan di YouTube ya Bapak Ibu ya, di sini ada. Di sini saat siswa berdiri di sini, standpoint yang saya buat, di sini dia akan menonton YouTube, tetapi saat dia menonton, dia masih bisa lihat kiri kanan. Karena dia nggak otomatis, karena dia nanti dia akan jalan sendiri, sementara siswa kita dia akan menonton gitu. Tapi dia masih tetap bisa geser ke lihat kanan kirinya, masih tetap bisa sih sebenarnya. Karena dia kan berdiri di depan materi yang kita kasih. Dia beda nanti tampilannya sama kuis Pak. Kalau sama kuis memang di layar handphone tuh kuis aja yang tampil gitu. Kalau untuk YouTube, dia YouTube-nya tampil, tapi dia bisa lihat kiri kanan kayak standpoint berikutnya kemana atau apa gitu. Cuman bedanya nanti pas kalau di viewer Bapak buat kuisnya itu di Popinfo, kayak saya itu di akhir itu saya buat kuisnya itu di akhir Pak, sebelum pintu keluar ya, yang di sini. Meskipun saya buat kuisnya di sini, kayak jelaskan di sini ya, sebelum keluar kerjakan kuis terlebih dahulu sebagai bukti Anda paham dengan materinya. Itu yang saya buat. Jadi anak itu tinggal buat kuis. Tapi untuk masuk ke kuis, anak itu nggak lihat yang kuning ini Pak, nggak lihat Popinfo ini. Jadi di viewer itu kayak kita ngarahkan ke lantai kamera handphone arah HP-nya. Nanti di situ kayak ada garis 3, ada kayak menu. Disitulah bagian kuisnya. Tapi bagian kuis ini aktif hanya untuk sebagai siswa. Kalau Bapak lihat scan yang Bapak buat, Bapak kreatornya, Bapak buat scan, Bapak masukkan ke classroom Bapak, kemudian Bapak gunakan viewer, dan login dengan akun kreator, itu menu kuis nggak nampil Pak. Menu kuis khusus untuk siswanya saja. Itu yang harus diingat. Baik, jadi kan gini, siswa itu kan memang unik ya. Jadi mereka itu terkadang mereka lebih asik melihat kecanggihan sebuah teknologinya. Tidak ada konten isi materinya, sehingga mereka tidak sampai menyelesaikan materi yang harus mereka lihat untuk memahami itu. Tapi mereka lebih kepada ada apa lagi di balik kanan sana. Iya betul. Saya pernah ngalami Pak. Jadi pertama kali saya buat kreator ini. Saya suruh siswa saya untuk ngerjainnya, masuk ke viewernya, kemudian ingat ya nanti ada kuis di akhir saya. Jadi karena anak-anak kita kan lebih penasaran ya, gimana sih lihat yang apa-apa aja fitur yang ada, apalagi kayak nonton materi ya Pak ya. Bentar lihat udah ngantuk gitu kan. Cuman di sini kita ingatkan dulu Pak, sebelum siswa masuk ke viewernya, kita ingatin langkah-langkahnya dulu. Makanya standpoint ini dia berdasarkan arahnya gitu, dia terurut nanti arahnya kemana-mana aja. Dan suruh siswa itu untuk melihat semua yang ada. Intinya sebelum siswa itu menyelesaikannya, ataupun sebelum dia memulai, Bapak harus ingatkan dulu alurnya kayak gimana aja siswa di dalam gitu. Jelaskan dulu supaya siswa ini nanti pas saat kuis ya, keseringan nih Pak, untuk pertama kali saya buat ini, kuis siswa saya itu rendah semua, karena dia langsung ke kuis saja, nggak lihat materi. Itu dia. Saya pernah ngalamin yang Bapak buat nih. Tapi di tahap kedua, saya jelaskan sebelum untuk scan keduanya,
Saya jelaskan dulu. Nanti saat kalian masuk, kalian perhatikan dulu semua yang ada, materinya ditonton dulu, baru kerjakan kuis. Nah, disitulah mulai nilai siswa itu naik gitu. Karena agak berbeda ya Pak ya, ibaratnya dari kita jelaskan dengan dia nonton video itu kan ibaratnya presentasi mengingat itu lebih berbeda. Betul. Mohon maaf, menurut ini bisa Iya Pak. Bisakah di dalam aplikasi Milelab ini itu setting ketika siswa ini melihat materi yang ada pada entah itu YouTube atau materi yang kita tampilkan di Topan Info itu, bisakah kita tambahkan sebuah bahasanya reward. Jadi mereka akan mendapatkan diamond. Anak-anak kan sudah game biasanya. Dan di game itu kan ada diamond yang mereka harus kumpulkan. Sehingga ketika endingnya dia dapat diamond berapa itu. Bisakah, adakah settingan di Milelab ini? Sehingga anak-anak itu terpacu untuk dia harus menghabiskan materi yang dia lihat dan dia pahami. Baru dia dapat diamond, kemudian baru dia cari tempat yang lain untuk dia dapatkan materi sampai selesai, dapat 1 diamond lagi hingga menyelesaikan kuis. Adakah? Oke, berarti kayak dapat hadiah ya Pak ya untuk menunjangnya ya. Oke, kalau itu sih saya tahu saya belum, tapi bisa kita jadikan di bagian pop-up info ini Pak. Jadi kayak kita buat sebuah aset gitu, kayak Bapak, dibuat dalam beberapa ruang. Jadi kita minta siswa itu jalan di beberapa ruang, silahkan cari sebuah kotak umpamanya kan. Nah, di kotak itu ada materinya. Habis itu setelah dia nonton materi ada kotak kedua, itu dimana kayak Bapak buat di pop-up info itu ada ini kotak berisi ini gitu. Jadi semacam kayak gitu aja lagi yang bisa Pak kalau kayak gitu. Makasih. Nah, karena kan aset, kalau aset untuk diamondnya kan kita bisa lihat di bagian 3G aset untuk nambahkannya. Itu dia. Ya, Oke. Ada yang penasaran lagi Bapak Ibu? Ini lagi Bu, saya izin bertanya. Kalau viewers itu cara menjawab ABCD-nya itu gimana Bu? Maksudnya itu langsung lisan atau ada yang perlu dipencet gitu mungkin? Gini, untuk viewer, saat Bapak Ibu menggunakan Android-nya, oke. Di sini kan di viewer ada pilihan ya, ada 360, ada yang apa tuh yang kemarin tuh ada yang Giro, ada yang VR gitu. Kalau yang udah ada VR di sekolahnya atau udah punya tinggal pakai VR-nya, kalau nggak ada tinggal pakai 360 atau Gironya boleh. Saat kita menjadi viewer, itu kayak ada titik warna putih, itu lingkaran kecil, oke. Nah, di situ adalah penentuan saat Bapak Ibu mengklik asetnya. Umpamanya kayak dari standpoint 1 ke standpoint 2. Pas di saat Bapak Ibu berdiri di standpoint 1, oke, bentar ya, saya perlihatkan ya. Kayak di sini adalah standpoint 1-nya. Ini dia, di dekat layarnya baru masuk. Saat di sini untuk pindah ke standpoint 2, dia nggak langsung pindah otomatis atau gimana. Jadi siswa itu di situ ada nanti kayak titik putih itu siswa ngarahkan titik putih itu ke standpoint kedua. Nanti dia akan loading, setelah loading selesai dia akan berpindah, gitu dia. Sama dengan kayak kuis ataupun kayak siswa kita viewer itu mengaktifkan yang aset yang lain, titik putih itu adalah penentunya aset mana yang mau dilihatnya. Gitu. Kayak siswa mau pengen lihat bagian stand info ini, pop-up info ini, jadi siswa itu mengarahkan titik putih itu bagian pop-up info, maka dia akan nampil nanti di sini apa yang ditampilkan gitu. Kalau di sini kan saya buatnya kayak siswa sedang ngobrol ya Bapak Ibu ya. Siswa itu sedang ngobrol. Di sini saya buat tuh kayak dialognya gitu. Jadi setiap pop-up info tuh ada dialognya. Jadi kayak beneran gitu. Kalau Bapak Ibu pengen buatnya audio boleh, karena tadi kan di sini ada menu audio ya. Umpamanya pengen dia kayak ngobrol kayak pakai audio gitu. Yang diingat itu bagian viewernya itu adalah titik putihnya. Kalau khusus untuk viewer ya Bapak Ibu ya, itu ada titik putih untuk mengarahkan, untuk mengaktifkan video yang mau ditonton, materinya, atau mencari kuisnya, atau berpindah tempatnya. Itu ada titik putih itu yang nanti yang akan kita sebagai panduannya. Itu untuk viewernya. Kalau viewer kayaknya susah juga saya jelas apa ini Bapak Ibu memperlihatkannya. Tapi kan saya udah install sebenarnya. Oke, Bapak Ibu juga buat coba-coba aja nanti dulu. Kalau saya nanya ada pertanyaan boleh dicek di grup. Kalau segan di grup boleh pribadi boleh.
Nanti saya jawab. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bu. Ya, silakan Pak. Oke. Untuk scan kita itu apakah ada expirednya? Oh, untuk scan-nya apakah? Terus bisa maksimal berapa siswa atau gimana gitu? Oke, kalau untuk scan ada expire-nya? Enggak, Pak. Jadi semua scan yang kita buat, kita simpan. Kayak saya tadi ada di bagian menu My Scan ya, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak pengen lihat scan udah pernah Bapak buat, tinggal di menu My Scan, itu scan ini. Scan ini akan tetap tersimpan jika Bapak menggunakan aplikasi Melia Lab dengan akun yang sama. Oke, kalau Bapak seandainya rubah akun, berarti scan-nya nggak tersimpan di situ gitu. Scan-nya nggak bakal terhapus, Pak. Oke. Tetap ada. Itu kalau umpamanya digunakan kelas, namanya ya, saya punya kelas 7A sampai F gitu ya. Yeah. Kalau saya gunakan sampai A sampai F bisa nggak, Bu? Oke, kita masuk ke bagian classroom ya Pak ya. Nah, sekalian nih jawabnya Bapak nih. Saya ajarkan langsung sebagai buat classroom-nya. Oke, untuk membuat classroom itu ada di menu scan. Oke, menu scan, pilih My Classroom. Kemudian akan nampil kayak gini. Di sini saya berhubung saya guru TKJ nih Pak. Jadi saya ngajarnya di kelas 10, 11, 12. Kalau seandainya Bapak Ibu pengen nambah satu kelas, tinggal klik New Classroom. Kemudian Bapak Ibu buat kelasnya. Mau buat umpamanya itu kelas 7 ya, untuk SMP umpamanya. Ini kapasitasnya berapa? Pokoknya Bapak pengennya kapasitasnya sampai 40 gitu. Itu boleh. Kemudian ini diaktifkannya berapa lama? Itu dia. Kemudian kalau udah tinggal next. Oke, di bagian next ini Bapak pilih scan mana yang ingin Bapak masukkan di kelas tersebut. Itu dia. Kalau umpamanya saya mau buatnya bagian yang labor kimia, saya pengen pindahkan di classroom ke saya yang kelas 7 tadi, tinggal pilih diaktifkan labor kimia, kemudian klik add. Kalau dia udah berpindah, berarti scan ini yang akan tampil di kelas 7 tadi, itu dia, kemudian save. Oke. Kayaknya ada kendala nih, dia gagal. Nur Aini. Iya Pak. Mohon maaf, saya kalau dengerin scan itu, saya mindsetnya ke scan. Sementara sebenarnya kan sin. Iya sin, iya sin, maaf Pak. Maaf. Sin. Karena udah biasa ngomong kayak gitu kemarin Pak pas pelatihannya saya diskusi sama kelompok saya itu ngomongnya kayak gitu makanya tuh. Sin, kan adegan. Sin ya Pak ya. Maaf nih semuanya. Makasih juga nih Pak atas responnya ya Pak ya. Saya juga bingung soalnya kalau scan terus. Oke. Bu. Iya. Yang bikin classroom-nya tadi yang di bagian ujung paling atas nih Bu. Iya, bagian menu skin yang di atas. Lalu karena di tampilan laptop saya ini kecil sekali tulisannya. Itu bagian menu classroom. Oke, di sini kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Di sini udah saya buat kelas nih yang kelas 7. Di situ ada scene yang tugas tahap 2. Oke. Kalau dia checklist, berarti kelas itu sedang aktif. Itu dia artinya Bapak. Tadi Bapak Zainal yang bertanya ya. Kalau dia checklist, berarti kelas itu yang aktif. Gimana sih Bu cara mengaktifkan kelas lain? Kan kelas yang lain yang punya Ibu ini nggak aktif, cuma satu aja. Oke, cara ngaktifnya diklik dulu, kemudian di sini di bawah ada enable, tinggal dipastikan di situ terchecklist. Oke, di sini tuh Bapak Ibu. Tapi kalau kemarin saya coba itu maksimalnya 3 kelas yang aktif. Oke, kalau sekarang kayaknya cuma 2 kelas Bapak ya, Bapak yang bisa diaktifkan Bapak sekali aktifnya 2 kelas.
Baik, mohon maaf berlanjut Nur ini ke pertanyaan terkait dengan classroom. Oke. Jadi ketika kita bentuk classroom, maka untuk kita add beberapa siswa yang masuk ke sana, apa yang kita masukkan? Oke, nanti di bagian viewer, pas di saat siswa join, ada menu join. Bapak udah buka yang viewernya, Bapak? Ini belum. Di bagian viewer itu ada menu join. Saat siswa kita menu join, di situ dia akan minta kode classroomnya, Pak. Jadi Bapak harus ngasih kode classroom. Kode classroom dapatnya di mana sih, Bu? Gitu. Saat Bapak buat classroom ini, Bapak aktifkan dulu, dia udah checklist, berarti classroom ini aktif. Kemudian di bawah ini ada menu show code atau menampilkan kode. Nah, kode inilah nanti yang akan kita berikan ke siswa supaya dia gabung di kelas kita. Itu dia saat siswa udah masukkan kode, dia otomatis masuk kelas kita gitu, Pak. Ada dia coba, Pak, yang viewernya, Pak? Iya, silakan. Ini lebih bagusnya coba bagikan kelas Ibu. Atau Bapak Ibu ingin coba yang Oke, boleh. Ini yang untuk kelas 7 nih Bapak Ibu saya aktifkan, ini kode kelasnya. Itu ada. Udah join. Oke, silakan Pak, coba Bapak lihat di situ ada kayak titik putih di situ untuk panduan Bapak untuk berpindah tempat gitu. Itu saya buatnya scene yang agak simpel juga sih Pak. Masih yang biasa-biasa aja. Nanti cuma nanti Pak, saya pernah coba mempraktekkan ini di sekolah saya pas waktu itu karena pandemi juga. Karena kami kan SMK ada PKL ya Pak, praktek kerja lapangan. Karena pandemi, jadi PKL-nya untuk kelas 11 itu kami adakan di sekolah sendiri. Kebetulan saya sebagai penanggung jawab untuk mengajarkan aplikasi Milea Lab ini kepada siswa. Pas di saat saya coba, saya nggak nyangka gitu loh Pak, hasil dari kreasi atau kreatif siswa kita dalam menggambar, membuat scene-scene ini di luar dari jangkauan saya gitu Pak. Kenapa saya bikin di luar dari jangkauan saya? Karena imajinasi mereka itu udah tinggi. Jadi saya bagi setiap siswa itu membuat scene yang berbeda-beda. Ada scene tentang kebakaran gedung, ada scene tentang pedesaan, perkantoran, ada yang buat kayak tempat wisata gitu. Jadi saya udah pilih nama ini, dia buat scene-nya tentang ini gitu. Dan di saat belajar juga yang biasanya gitu, saya jujur nih Pak, yang biasanya siswa kita itu kalau udah bunyi lonceng istirahat itu nggak bakal mau tinggal di kelas gitu, 1 detik pun nggak mau tinggal di kelas. Saya pernah ngerasain itu. Tapi di saat saya mengajarkan bagian yang kreator ini, udah mau pulang malah Pak. Anak-anak tuh, Bu tunggu Bu lagi asik, Bu tunggu Bu lagi asik gitu. Cuman kendalanya kalau di kami itu karena jaringan kurang stabil juga. Tambah lagi siswa kita tuh terkadang kan nggak ada kuotanya, jadi kita yang nyediain. Kalau seandainya di sekolah Bapak ada wifi langsung dari sekolah, itu pasti lebih asik gitu siswanya untuk kreatornya. Jadi siswa itu kita jadikan kreator langsung. Mau tanya Bu? Ya silakan Pak. Tadi Bu Nur menceritakan siswa-siswinya bisa kreator. Nah ini apakah akun saya itu bisa digunakan untuk lain ya, untuk buat cuma satu akun saya saja atau akun bebas bisa? Oke. Gini, tadi ada suara ya Pak, jadi saya agak bingung juga yang dengarnya, tapi intinya Bapak nanya tentang akun ya Pak ya? Akun Gmail-nya. Akun Gmail Bapak, kalau Bapak pengen ngajarkan ke siswa, Bapak kasih boleh. Tapi itu yang terserah Bapak sih ya. Kalau saya, karena kebetulan email saya yang saya jadi itu email pribadi, nggak mungkin saya kasih email sama passwordnya gitu. Jadi siswa saya minta dia daftar sendiri, hanya saja kalau untuk email yang didaftarkan tanpa kayak kemarin tanpa ada kodenya, itu bagian ini Pak, bagian interaksi ini dia nggak aktif semua, itu bedanya. Kalau siswa menggunakan penggunanya itu kayak nggak daftar kayak kemarin ya, Bapak kan udah daftar ya Pak, ada kodenya. Di situ kan ada berapa lama aktifnya gitu.
Jadi kalau akun Bapak udah aktif dari tim Milea Lab, ini semua bagian interaction ini kayak standpoint, Bapak info segala macam itu akan aktif. Tapi kalau siswa Bapak saat Bapak ngajarkan, dia login dengan akun email dia sendiri, nah itu yang ini nggak aktif semua. Tapi gimana Bu caranya Bu gitu biar asik loh Bu, kan nggak asik lah kalau dia ininya nggak aktif, kemudian dia lihat di viewer nggak bisa pindah gitu kan Pak. Jalan-jalan ya. Jadi kalau seandainya siswa Bapak udah login, Bapak kan nggak mungkin pula kan daftar siswanya gitu kan, susah juga nanti kan kalau setiap email siswa didaftarkan. Bapak kirim scan siswa itu ke Bapak. Jadi Bapak pilih share screen bagian kreator atau di laptop siswa itu, Bapak kirim ke email Bapak yang udah terdaftar di Milea Lab. Jadi nanti di situ bisa diedit kembali. Jadi ya. Karena kan akun kita ini kan udah diaktifkan sama tim Milea Lab, makanya semua fitur ini aktif gitu Pak. Itu bedanya dengan akun yang udah aktif dengan akun yang baru buat. Makasih Bu Nur. Oke. Itu akun kita yang ikut pembelajaran ini, pelatihan ini, itu sampai kapan ya aktifnya? Kalau itu nanti dijawab sama Pak Rido sih. Saya takut pula nanti salah ngomong pula nih. Karena kemarin isunya akun yang untuk pelatihan ini ada yang bilang aktif sampai 3 bulan atau berapa gitu. Kalau akun saya, kalau itu Pak Rido ya. Maaf off kameranya Bu Eni, soalnya lagi di jalan Bu Eni. Oke, nggak apa-apa Pak, lanjut. Untuk menjawab berapa lama durasi itu apa Ibu ya? Ya premium atau tidak premium akun kita, akun kreatornya. Itu kalau nggak salah yang untuk pelatihan kita dapat info kemarin sekitar 2 bulan Pak dari awal pelatihan Pak. Jadi nanti setelah 2 bulan kalau Bapak tidak bergabung dengan komunitas pendekar VR-nya, berarti akun Bapak akan kembali seperti sedia kala ya, banyak fitur yang terbatas pada aplikasinya. Tapi nanti apabila Bapak Ibu nanti gabung dengan komunitas lagi ya, pendekar VR, nah itu nanti akunnya akan dikasih terus premium tanpa membayar Bapak Ibu. Karena sebenarnya kan aplikasi ini kan membayar, ada lisensinya untuk sekolahnya Bapak Ibu. Nah mungkin itu Bapak Ibu untuk menjawab syarat untuk bergabung itu. Iya Pak. Syarat untuk bergabung. Syarat untuk bergabung Pak, selesaikan pelatihan ini dulu Pak, nanti pendekar VR Pak. Semangat Pak Trio Sambodo. Saya 2 aja kuncinya Pak. 1 telah pernah menyelesaikan pelatihan yang diadakan resminya oleh Milea Lab seperti yang sekarang Pak. Yang kedua punya komitmen untuk terus membangun inovasi seperti ini Pak. Ya. Bu Nur Aini, mohon maaf, ini saya sudah jadi viewer dari depan pintu. Saya bisa masuk. Caranya menggerakkan untuk masuk. Ini di. Oke. Bapak arahkan dulu, ada titik putih di sana Pak. Bawah. Ada. Oh, ada. Ada titik putih kecil, kemudian arahkan dia bagian standpoint berikutnya yang nampil di bagian standpoint 2. Ada nggak Pak standpoint di 2 di sana? Nggak nampil ya Pak? Nggak nampil standpointnya. Oke, saya coba pakai scene yang lain ya Pak ya, bentar ya. Mana tahu nanti scene saya itu yang bermasalah gitu. Oke. Benar. Ulang kembali Bu. Sama diajari portal ya Bu. Baru hari kedua yang pulang sekolah nih, ayahnya baru pernah itu sampai COVID itu Pak. Jadi barulah yang baru masuk tadi. Oke, kita sama-sama coba ya Pak. Ya Bu. Tidak, itu kan kebetulan ayah tadi gitu tuh kadang ada belajar di aku dan ada pelatihan itu ya tinggal Pak. Kadang ada pelatihan di laptop, jadi ya tinggal tuh senang di laptop tuh. Ya lah ya, tapi kayaknya ayah lagi sedang belajar ya. Ya, nanti ya kalau ayah masih belajar ya, 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 ayah ada kegiatan dengan saya. Itu kalau dengan di kegiatan ayah tahu saya ya. Ya, bentar ya Pak, saya lagi loading nih.
Coba masuk ke scene yang kedua ya Pak, yang wujud dan sifat benda. Karena kayaknya yang bagian punya saya itu standpointnya belum saya urutkan kayaknya, makanya dia nggak nampil, dia yang pindah. Oke, yang tadi ada yang bertanya cara untuk portal ya Bapak Ibu ya? Ya Bu, portal itu cara pemakaiannya berapa skin? 2 ya, paling enggak ya. Berarti portal ya Pak, kita coba ya Pak. Saya buat di luar aja biar enggak. Terima kasih Bu. Oke Pak. Jadi kayak portal, tinggal dimasukkan di sini. Di sini pas di portal itu klik ini, choose pilihan scene yang mau kita tuju. Berarti satu portal untuk satu scene yang dituju. Itu dia Pak. Tinggal dipilih scene-nya, kemudian di select, udah. Berarti nanti pas di saat viewer mengarahkan ke sini, dia akan berpindah gitu Bapak. Ya, siap. Makasih Bu. Oke sih Pak. Oke, yang untuk Bapak Zainal tadi udah coba yang scene saya yang kedua ya? Ya, itu Bu, di situ ada. Bisa ini masuk Pak? ikut muter-muter ya Bu? Bu, iya. Boleh bertanya? Oke, silakan Bu. Ibu, dari tadi Bu Seni tak paham juga Bu, Ibu silakan sudah buka viewernya itu yang mana nih Bu? Viewer itu yang di Android Bu, yang udah diinstal di handphonenya. Tinggal buka di bagian itu, nanti tampil pertama itu ada pilihan join, ada Bu? Ya, Bu, sedang dibuka Bu. Oke. Kalau udah ada pilihan join, Ibu tinggal klik join, kemudian masuk kode kelasnya. Kode kelas yang udah saya buat. Kodenya Ibu kirim di WA grup aja Bu, bisa Bu? Oke. Bentar ya Bu, saya kirimkan ya. Bu, mohon maaf, memang kalau pakai harus putar-putar badan ya? Itu dia Pak. Memang iya. Karena kan untuk yang ini, kita berasa kayak kita di situ gitu Pak. Nah, kita yang berada di tempat gitu. Tapi memang iya, awal Bapak menggunakan ini Bapak akan merasa pusing kalau belum terbiasa ya. Kami uji praktek pertama pas pelatihan 100 sekolah pionir PR, itu ada guru-gurunya. Kemudian kami suruh coba. Ada yang bilang, Bu, katanya kan, saya pusing Bu habis gunain ini, padahal dia cuma gunain 2 menit loh Pak. Tapi pusing gitu. Tapi karena itu memang belum terbiasa ya Bapak Ibu ya. Bu Yunuraini, ini sudah saya buka Bu Nur. Oke. Ini yang timbul kok kayak ada virus, ada keragaman, ada yang mana itu Bu? Itu tampilan pertama ya Bu ya. Iya. Itu kalau virus keragaman itu scene yang udah tersedia di sana untuk coba-coba lihat. Tapi kalau untuk gabung di Classroom itu ada pilih menu join ya Ibu ya, ada? Di join ya. Iya di join, klik menu join, kemudian masuk dengan kode kelas yang udah saya berikan Bu. Bisa lihat di share screen saya atau di grup juga boleh, udah saya kirimkan. Error tuh ya Bu, error ya Bu. Error? Apa Bu? Bentar Bu, lihat Bu. Kodenya apa Bu? Error Bu, kodenya ketika dicoba. Error kodenya Bu? Iya Bu. Kurang besar Bu. Pilih kelas yang di bawah Bu. Coba udah dicek Bu, itu huruf besar huruf kecilnya udah dicek, Harus sama ya Bu. K-nya huruf besar kan? KZ. 4 HR, KZ-nya huruf kecil. Huruf KZ-nya huruf besar, E-nya huruf kecil, KZE. Di kuis next-nya nggak bisa ya Bu? Bu Nur Aini di kuis. Iya Bu. Iya Pak. Next-nya nggak bisa. Oke, saya sebagai apa ini ya Pak ya? Saya udah nyoba Bu Nuraini. Iya. Tapi pakai pilihan select yang non apa itu ya? Dia kan ada VR, ada 360 derajat, ada yang satu lagi non apa itu ya? Saya pilih yang tunggu Pak. Apa Bu? Ulang Bu.
Cara melihatnya kan di sana ada bawah seleknya ada pakai VR yang kayak kemudian sebelahnya 360 derajat. Iya. Saya pilih yang paling ujung. Kalau pakai VR itu ada tuh 2 tampilan ya Bu ya? Saya nggak pilih, saya pilih yang paling giro. Yang giro. Boleh giro 360 boleh. Ibu bebas pilih yang mana. Tapi jangan pilih VR ya. Kecuali kalau Ibu gunakan ada VR-nya langsung boleh. Ya, saya pilih yang ujung. Terus alhamdulillah sudah bisa terlihat pakai tinggal menunjukkan aja yang titik putih itu kemana gitu. Bisa saya lihat apanya. Scene-nya. Oke, sip. Kasih banyak Bu Nuraini. Oke, untuk Pak Zainal tadi nanya kuisnya nggak bisa di next gitu ya Pak ya? Ya, ternyata kuisnya cuma 1 soal. Oke, karena suatu soal berarti ya udah 1 gitu ya Pak ya. Nanti pas Bapak coba boleh. Tapi enggak Pak, jadi nilai setiap soal dengan skor totalnya harus sama. Karena kalau berlebih nanti dia nggak tersimpan gitu, nggak ada. Karena nggak mungkin kan Pak, kita buat skor maksimal 100, setiap soal kita kasih nilai 10, tapi soalnya ada 11 gitu. Kan nggak masuk logikanya juga. Oke. Cuma nanti pas Ibu menggunakan 360 ini, Ibu akan pusing-pusing ya Bu ya? Akan jalan-jalan kayak gini ya handphonenya ya? Iya, pertama buatnya kayak gitu. Enak yang paling ujung pakai giro. Yang kalau pakai giro itu kita yang geser, pakai tangan. Itu dia. Cuman kalau pakai giro kita kayak ngerasa lihat video biasa gitu Bu. Kita nggak geser, kita nggak ngerasa kayak di dalam. Tapi lebih enak Bu, lebih asik lagi kalau menggunakan VR-nya langsung. Kalau VR-nya langsung, kita memang berasa kayak kita yang di dalam scene-nya itu gitu. Cuman resikonya nanti kalau kita awal mulai itu akan merasa sedikit pusing. Izin bertanya Bu. Iya, silakan Bu. Ini kan saya masuk pakai yang 360 ya. Kemudian ada tanda titik putih. Itu nanti saya menggunakannya bagaimana ya? Yang saya geser apa ya? Saya masih bingung ini. Oke, di saat ada titik putih, Ibu pengen umpamanya pilih ke standpoint berikutnya. Di situ ada padat, ada cair itu Ibu apa? Oh, itu apa aset yang kami masukkan gitu. Kalau itu kan aset, dia nggak berpindah Ibu gitu. Kalau Ibu pengen berpindah, Ibu arahkan ke standpoint. Tapi kalau Ibu mau lihat bagian tulisan, Ibu arahkan ke pop up info. Nanti pas diarahkan, nanti di situ akan terlihat tuh apa sih yang dikasih gitu. Apa clue-nya atau catatan yang pengen dikasih gurunya gitu. Tapi kalau untuk kayak fitur-fitur, untuk menggerakkan orangnya ini Bu, gimana? Arahkan ke standpoint. Standpoint itu yang ada warna kuning dan keunguan Bu di pinggirnya. Arahkan titik putihnya ke sana, kemudian dia ada loading ya Bu ya. Dia akan pindah sendiri. Nah, pindah nggak Bu? Oke. Oke, gitu. Berhasil ya Bu ya? Berhasil, tapi saya jadinya rodok-rodok karena belum terbiasa ya. Oke, ingat ya Bu, kalau Ibu sebagai kreator, kalau Ibu sebagai kreator pas Ibu ngarahkan ke bawah itu kan ada garis 3 ya. Kalau Ibu sebagai kreator itu bagian tag kuisnya nggak bakal nampil. Karena Ibu nggak diizinkan untuk kuis, karena Ibu pembuatnya. Cuma yang ada tulisan menu, edit viewer, exit viewer, atau back. Kalau Ibu mau keluar tinggal di exit aja. Kalau misalkan ini Bu, kita kan masuk di, misal nih, saya arahkan ke yang tulisan ada gas padat cair itu untuk membukanya bagaimana Bu? Nah, itu adalah aset Bu. Aset 3 dimensi yang kami tambahkan. Kalau aset Ibu hanya melihat saja gitu. Sama kayak kita di kelas itu kan saya buat kan ada di kelas yang bagian ini Bu, yang bagian yang di sekarang ini Zoom saya ini, karena di situ ada pot bunga, itu kan asetnya. Sama kayak gitu, itu kayak asetnya. Semacam ornamen saja gitu ya? Iya gitu. Oke. Berarti nanti fungsinya itu kita melihatnya yang hanya di warna kuning ungu itu aja Bu? Iya. Di situ aja nanti. Jadi untuk yang standpoint untuk berpindah, pop up info itu untuk catatan atau arahan siswa itu mau ngapain lagi.
Itu dia nanti. Sebenarnya ini simpel loh Bu. Kalau untuk siswa, kalau anak SD pun bisa kita kasih tahu gitu kan. Karena kan dia nggak ribet, tinggal dia berpindah, lihat catatan, Berarti kemudian ini lihat nanti hasil-hasilnya. iya, untuk memang lebih bagusnya itu kita pakai yang VR itu ya Bu ya, yang Ah pakai iya. kacamata itu ya. Karena kalau pakai VR itu lebih terasa Bu. Oke. Tidak Warnanya, Bu? seperti kalau kita pakai 360 ya Bu ya. Kalau 360 kan kita geser pakai tangan tuh kan Bu. Giro pakai tangan. Kalau 360 handphonenya yang kita putar. Handphonenya yang kita putar-putar. Jadi ceritanya tuh bisa badan kita pun ikut berputar gitu kan untuk mutarkan handphonenya gitu dia. Oh iya benar. Iya silakan. Saya kebetulan pakai iPhone, jadi kayaknya nggak support untuk iOS ya Bu. Iya. Kalau iPhone memang nggak support dia Bu. Jadi gini Bu, kalau seandainya kita pakai VR kan saya masih masih ngambang, tapi tertarik sekali dengan aplikasi ini kan Bu, aplikasi platform ini. Jadi kalau misalnya peserta didik kita itu menggunakan VR, kalau misalnya dia menjawab yang kayak tadi kuis, itu tuh cuma tinggal menggerakkan tangannya aja atau bagaimana untuk standpoint-nya? Kalau di handphone kan dia tinggal kayak menggeser gitu ya, kayak klik mutar gitu kan, kalau yang saya dengar tadi. Kalau dia yang dia pakai VR langsung klik gitu aja, pakai tangan, gerakan tangan kayak imajinasi gitu atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Gini, kalau kita kan gini ya Bu ya, kalau untuk yang kita klik pakai tangan itu kalau kita menggunakan untuk milih menu kuis atau exit kayak menu yang di bawah ya, itu baru kita klik. Sama VR kayak gitu juga. Tapi kalau VR kalau kita berpindah itu nggak perlu pakai tangan karena kan di saat titik putih itu berada di standpoint dia akan loading otomatis. Oh gitu. Cuman kalau diusahakan, ini diusahakan ya Bu ya, seandainya sekolah Bapak Ibu ada VR-nya, kemudian dicoba untuk penggunaan VR-nya ke siswa, usahakan siswa itu berada di ruangan yang memang nggak ada perangkat lain di ruangan-ruangan kosong, karena takutnya nanti dia kesandung gitu kan. Karena saya pernah Bu, karena kebetulan saya waktu itu kan di labor, jadi siswa itu pakai VR. Dia kayak waktu dia jalan gitu berputar-putar, dia tersandung kakinya di meja gitu, kan kasihan juga gitu kan. Kayak di gor gitu bagusnya ya. Pokoknya kayak di aula gitu kan Bu, ruangannya tuh kosong lah, ruangan kosong gitu. Atau enggak kalau lebih mudahnya kayak di lapangan, tapi jangan waktu panas-panas saja. Terus Bu yang kedua Bu, template-nya itu kan bisa kita pilih sendiri gitu. Kalau misalnya kan kayak saya guru bahasa Inggris, jadi ini bagus sekali rasanya saya gitu ya. Template-nya itu misalnya kayak berada di luar negeri, kayak ada snow gitu, misalnya ada salju. Berarti bisa ya si peserta didiknya seolah-olah merasakan lagi megang salju gitu. Bisa Bu. Masya Allah keren ya. Cuman nanti kalau di sini kan untuk template kan ibaratnya yang disediakan kan udah disediakan sama orang tuh kan ada beberapa template. Seandainya di sini tuh nggak ada template yang kita inginkan gitu Bu. Kita bisa buat sendiri gitu Bu, karena kan di sini kan fiturnya kan di bagian 3G Asset ini kan udah ada kayak di sini, kalau saya nggak salah di sini kayak kalau Ibu pengen buat di pantai udah ada pantainya, Ibu tinggal aturnya aja lagi di barangnya tata letaknya kayak gimana. Oh gitu. Jadi kalau misalnya gini kan Bu, kan ada misalnya perintahnya swim gitu ya, swimming. Jadi anak tuh memang merasa berada di kolam renang berarti? Gitu dia Bu. Jadi anak tuh ngerasa kayak betul-betul di tempat kejadian. Keren. Cuman ini ada satu lagi nih yang kayaknya saya lupa nih bilangnya sama Bapak Ibu nih ya. Di saat Bapak Ibu menambahkan aset, ingat ya Bapak Ibu ya, jangan ibaratnya kayak ini kan akan ada hubungan nih Pak. Ini kan sejajar memang dia nempel ke lantai, jangan sampai ngambang, umpamanya kayak gini bentuknya. Jadi pas dilihat itu kita putar itu kan ngambang ya Bapak Ibu ya, potnya ya, nggak sesuai dengan lantainya ya. Itu usahakan jangan sampai kayak gitu. Jadi makanya itu gunanya mouse, pas Ibu klik kanan, kita bisa lihat dari sudut mana aja. Karena saya pernah nih tugas pertama saya waktu pelatihan di Melia Lab nih, ada aset saya yang ngambang. Itu pengalaman saya pribadi nih Bu untuk ngelihatnya. Gimana sih Bu caranya lihatnya supaya jangan ngambang gitu kan? Boleh lihat klik kanan kayak gini ataupun pakai grid line. Cara mengaktifkan grid line itu tinggal Ibu klik huruf G aja. Di situ dia, itu grid line itu adalah batasnya. Itu dia gridnya. Itu dia. Oke.
Pokoknya jangan sampai ngambang, itu aja Bu. Ya kayak berasa di luar negeri ya. Bu Nuraini. Iya Pak. Berarti untuk Milea Lab ini aplikasi yang bisa diikuti dan dinikmati oleh siswa individual. Ketika mereka bersama-sama dalam satu kelas, mereka nggak bisa ketemu melihat avatarnya masing-masing sebagaimana metaverse ya. Ada Pak, ada satu lagi tuh ibaratnya untuk dia supaya bertemu ya. Kemarin kami menggunakan apa? Kayaknya kayak untuk sekarang tuh belum nyampe ke sana lagi apa ya? Mungkin di berikutnya kita akan coba. Karena pernah tuh saya ikut pelatihan di Milea Lab itu, di mana setiap masing-masing kreator itu membuat avatarnya masing-masing, dan nanti di saat dia ikut pelatihan, dia bisa lihat tuh avatarnya. Ada avatarnya yang arah kemana gitu, ada. Nanti ada Pak. Nanti kami masukkan lagi nanti. Jadi memang dimungkinkan dalam Milea Lab ini sudah ada fasilitas interaksi antar siswa di dalam classroom. Iya. Izin Mbak ini. Iya Pak. Itu yang apa yang kemarin Bu, yang Space Collab itu kan? Iya, itu yang Space Collab. Mungkin saya izin menambahkan sedikit ya, Bapak. Yang bertanya Pak siapa ya? Zainal. Pak Zainal. Pak Zainal, iya. Jadi Bapak Zainal, kalau Milea Lab sendiri adalah platform yang asinkronus gitu. Jadi tidak bisa interaksi secara real time gitu. Namun kalau misalnya untuk platform sendiri yang seperti Metaverse, itu kita juga ada namanya Space Collab. Nah, itu kita pakai biasanya untuk training gitu ya, untuk meeting dan sebagainya. Nah, nanti nih peserta Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya yang mengikuti pelatihan sampai akhir gitu ya, sudah membuat kelas gitu, sudah mengumpulkan kode kelas ke trainer dan sebagainya, lalu nanti bisa tergabung di Pendekar VR, Bapak Ibu bisa menikmati aplikasi Space Collab secara cuma-cuma, itu jadi benefit nanti yang ada di Pendekar VR gitu Pak. Baik. Yang avatar, ya baik. Yang avatarnya itu ada yang berhijab enggak pilihannya Bu Nuraini? Kalau yang apa Bu? Yang avatarnya ini? Ada. Kemarin ada tuh pernah. Oh ada ya? Ada. Jadi kita bisa desain sendiri avatarnya atau mesti kita download juga ini? Searching atau disediakan? Ya kalau untuk avatar itu kita sebetulnya selfie aja. Nanti kan kita kayak masukin foto kita sendiri atau selfie langsung, nanti secara automatically nanti avatarnya akan terbentuk wajahnya sama seperti kita gitu. Nah, untuk kayak aksesorisnya seperti pakaian, lalu aksesoris seperti jilbab, kalau misalkan laki-laki kayak topi dan lain sebagainya, itu kita bisa atur sendiri gitu. Jadi semangat ya Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan sampai akhir, karena biasanya rata-rata semangatnya pertama, kedua gitu, nanti setelah udah membuat konten, karena kan memang sedikit sulit ya kalau untuk pertama kali gitu, membutuhkan waktu yang lama untuk belajar gitu, makanya tetap semangat Bapak Ibu biar bisa terus sama-sama kita menikmati teknologi yang luar biasa ini. Biasanya berapa lama buatnya ngisi konten yang ini biasanya gitu? Apalagi kalau yang baru kayak gini kan, berdasarkan pengalaman Ibu. Dia gini aja Bu, kalau selama saya ikut pelatihan ini, memang ya di awal kita ngerasa kayak dari yang mungkin meleleh gitu ya, ibaratnya semangatnya itu bisa turun gitu kan, di akhir-akhir bisa turun. Tapi percayalah di saat Ibu kebiasa menggunakan ini, disering mencoba, Ibu akan terbiasa dan ngerasa seru gitu Bu. Ngerasa kayak gimana ya, kita dilihat di sini tuh memang ya ada agak teliti gitu kan Bu, kayak ukurannya harus pas, tata letaknya harus pas gitu kan. Mungkin kalau didengar sekilas itu kayak kelihatan kok ribet gitu kan, tapi di saat kita coba itu ternyata mudah gitu. Kalau udah kita sering coba itu mudah. Kalau kami kemarin kendalanya memang di jaringan, karena kebetulan waktu itu jaringannya memang lagi kurang bagus. Saya sampai ngungsi di desa tetangga itu Bu buat nyari jaringan Bu untuk membuat scene ini gitu lah. Jadi kuncinya di storyboard sebenarnya Bu. Storyboard kita buat rencana-rencana baru kita Ibaratnya kita pengen dulu ya buat skenarionya dulu ya Pak, pengennya kayak gimana gitu baru kita buat. Juga Bapak Ibu bagaimana cara memindahkan gitu ya RPP Bapak Ibu gitu ke storyboard Milea Lab gitu. Sebetulnya kalau misalnya untuk
konten sendiri ataupun scene itu tidak perlu yang lengkap banget gitu, nggak perlu yang bagus-bagus Bapak Ibu, cukup scene konten sederhana saja gitu sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, namun tetap dimasukkan konteks pendidikannya, informasi dan sebagainya gitu. Jadi nggak apa-apa scene konten sederhana untuk sebagai pemula gitu ya. Yang penting tetap ada unsur konteks pendidikan ataupun informasi yang disampaikan gitu. Izin Bu Aini. Iya, Bu. Sedikit pengalaman Ibu Nur Hairiyah, saya kan juga pemula menggunakan VR ini. Awalnya emang gimana gitu ya Bu, untuk mencari kreativitas sendiri itu emang bingung memikirkannya. Tapi kalau udah kebiasaan tadi, jadi habit kebiasaan tadi itu kita kan ibaratnya candu Bu, ketagihan. Jadi nanti kita ingin download semuanya tuh aset-asetnya. Apalagi mau bikin video kita pribadi itu juga bisa Bu. Iya betul. Pelajaran Ibu sendiri nanti dikasih link YouTube-nya, bisa Ibu di dalamnya. Kemarin saya bikin seperti itu Bu. Jadi saya bikin misalkan asetnya di dalamnya, misalkan. Kemarin itu bikin tentang di laboratorium saya Bu. Jadi kurang asetnya, boleh Ibu nanti tambahkan dengan video. Yang dijelaskan Bu Aini tadi bisa dengan interaction-nya YouTube ya Bu Aini? Ya, YouTube boleh. Gitu. Kemudian kemarin saya juga banyak belajar dari apalagi belajar dengan Bu Aini, dengan Pak Tri, dengan Pak Rido. Kalau seandainya aset udah bukan aset apa namanya Bu Aini, template apa aset kita bikin sendiri nanti nggak bisa edit ya Bu Aini? Satu skin ya Kak? Ah ya itunya kemarin. Jadi Bu Nur Hairiyah mungkin harus kebiasaan jadi ketagihan jadinya nanti Bu. Oke baik, terima kasih ya Bu. Bertanya Bu, Bermanfaat sekali. izin bertanya. Ya silakan Bu. Iya, ini kan saya buka apa ya namanya yang sudah saya download yang Milia Lab ini. Kemudian kan saya login tuh, sudah muncul nama saya di ujung kiri atas ya, kanan atas. Iya, kanan atas. Sudah muncul nama saya. Kemudian saya ke skin ini, kemudian saya pilih new skin with templates. Nah, di situ saya ada komentar you're not login. Apa itu, Bu? Jadi saya tidak bisa mempraktekkan yang Ibu ajarkan tadi karena masih ada tanda gembok semuanya. Oh, emailnya udah didaftarkan kemarin, Bu? Sudah saya daftarkan dan kita masukkan tanda apa namanya itu kode unik itu kan. Itu sudah saya lakukan. Dia ada keterangan sukses kemarin pas daftarnya? Sudah ada keterangan sukses juga sudah. Untuk melihat apakah kita itu apa ya, biasanya kan ada nggak ada email, istilahnya email balasan ke email kita kalau kita itu sudah berhasil untuk mendaftarkan itu Ibu. Karena ini saya buka masih ini apa namanya itu tadi. Dia ya? Not login, padahal di ujung kanan atas itu sudah nama saya, sudah ada nama saya, jadi tidak bisa membuka apa-apa karena tanda gembok semuanya. Biasanya kalau tanda gembok itu karena emailnya belum diaktifkan itu Bu. Mungkin bisa di logout dulu Bu, di logout lalu di login kembali. Begitu ya. Iya. Logout ini berarti saya masuk ke Kalau untuk logout Ibu pilih nama Ibu tadi yang bagian kanan atasnya. Oke. Kemudian logout dan login kembali. Ya. Oke, saya login lagi. Pokoknya jangan putus asa ya Bu, di sana ada kendala satu, jangan langsung down gitu. Oke, siap. Pokoknya kalau ada kendala, Ibu boleh chat kami. Di sini ada Pak Rido, Pak Tri, saya, ataupun dari tim Milia juga ada. Kalau seandainya ada kendala, tanya aja, jangan langsung down, jangan langsung merasa sulit, tinggalkanlah, jangan kayak gitu. Semangatnya harus ditimbulkan lagi. Mulai nih, bisa nanya. Bu Aini, saya boleh curhat? Iya Pak Tri. Ya, nanti Pak Baidowi, Pak Dowi.
Pertama saya kenal Melia Lab, saya jujur bingung Bapak Ibu. Mana lah ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, putar ke atas. Lalu saya panggil Bu Nuraini, Pak Rido, saya belajar gitu. Jangan malu bertanya kepada orang yang ahli. Setelah saya tahu, oh ternyata ini. Begitu loh Bapak Ibu, semangat aja Bapak Ibu. Karena kemarin dari Provinsi Riau itu 3 orang, yang mundur 2, yang maju 1. Saya ngadakan pelatihan lagi waktu itu, yang lulus 6. Kenapa ini bisa terjadi? Karena udah apa ya, sudah down gitu. Sebenarnya tidak sulit loh Bapak Ibu, kalau kita mau sama-sama belajar. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu nanti diharapkan bisa buat skin sederhana, kata Mbak Napa, ada konten pendidikannya seperti Bu Nuraini contohkan. Nanti buat kelas, join, kirim nanti ke email yang dituju gitu tugasnya. Nanti ada pertemuan dengan Pak Rido itu buat semacam RPP lah, template-nya gitu. Jadi tidak berat sebenarnya. Saya juga mengumpulkan tugas tidak seperti Bu Nuraini ini memang kelas orang komputer ya. Seperti itu Bapak Ibu untuk motivasi teman-teman semua. Walaupun ini hadir 51, kalau lulus semua ini luar biasa. Luar biasa. Iya Bapak Ibu, silakan Bu Nuraini. Saya hanya pengalaman saya sih sulit di awal itu biasa. Tapi jangan patah semangat. Itu aja Bu Nuraini. Luar biasa nih Bu Nuraini, saya juga dapat ilmu lagi bagaimana bisa masuk ke skin berikutnya gitu ya. Itu pengalaman yang mengajarkan kita Bapak Ibu. Silakan. Ya karena gini, aplikasi ini kan diperbaharui terus ya sama tim Melia Lab ya, ada yang terbaru. Padahal pas saat saya pelatihan 100 sekolah pionir PR kemarin Bu, portal ini kayaknya belum saya pernah gunakan gitu. Makanya kemarin saya coba-coba lagi, ini udah tampilan baru nih Bapak Ibu, tampilan baru, ada kayak aset-aset baru gitu. Ini udah banyak nih perbaharui dari tim Melia Lab nih. Tim Melia Lab itu memang hebat nih kayak ini ya. Semuanya memang dikasih kayak perbaharuan, ada tiap perbaharuan. Jadi jangan kaget nanti pas Bapak Ibu udah gunakan aplikasi ini, umpamanya 1 bulan ke depan, diminta nanti ada update, jangan kaget, berarti nanti ada yang terbaru lagi yang masuk gitu. Karena kan berinovasi terus ya. Oke Bu Fani. Ya Mbak ini. Sepertinya masih ada yang raise hand Bu Aini, Bapak Baidowi. Pak Baidowi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan Pak. Ini mohon maaf ini ada 4 pertanyaan. Silakan Pak. 1, apakah betul bahwa tampilan dari fitur Sky itu tidak masuk dalam objek list? 1 itu, karena saya lihat saya sudah masukkan yang fitur Sky itu salah satu pemandangan, ternyata itu tidak masuk di objek list. Pertama, yang kedua, bagaimana cara mengganti yang itu tadi, yang objek Sky-nya itu tadi. Kemudian yang ketiga, Bu ini ya, ini saya sudah masuk di kelasnya Bu ini dan menggunakan yang 360 ya. Nah di sini sudah berhasil masuk, tapi terus mau logoutnya ya, mau keluarnya itu gimana Bu ini? Oke. Nah, yang keempat terakhir ini, tolong diperagakan lagi bagaimana cara membuat kelas tadi, karena saya sambil santri saya pinjam. Akan membuat apa tadi Pak? Kurang jelas tadi Pak. Pembutuhan classroom-nya itu ya. Oh untuk classroom, oke boleh. Saya jawab ya Pak ya. Katakan lagi, makasih. Oke, yang pertama itu Sky. Sky itu dia masuk ke object list nggak masuk Pak, karena kan Sky ini kan ibaratnya kayak background ya, background dalam suatu tempat gitu. Cara merubahnya, umpamanya saya udah pilih yang pertama nih tadi kayak tadi kan, saya udah pilih
kayak di tepi pantai. Mau saya ganti tinggal ke yang lain. Tinggal klik aja yang lainnya gitu. Tinggal klik arahkan ke kanvas kita. Gitu aja. Kemudian tadi pertanyaannya itu yang ketiga tadi apa ya Pak? Saya lupa pula. Kita udah masuk di kelasnya Bu Aini. Oke, cara keluarnya. Cara keluar itu Bapak arahkan handphone Bapak atau kalau menggunakan giro arahkan dia arah ke bawah ke lantainya. Nah, di situ nanti ada garis 3. Garis 3 itu Bapak klik, arahkan titik putih itu ke garis 3, kemudian diklik. Di situ ada menu exit viewer. Nah, itu untuk keluarnya. Yang kemudian yang terakhir tadi pembuatan classroom ya Pak ya. Pembuatan classroom Bapak tinggal pilih di bagian aplikasi kreatornya itu menu scene. Menu scene itu ada My Classroom. Kemudian di My Classroom itu ada pilihan di bawah itu ada New Classroom. Bapak tinggal ikuti aja langkahnya, mau kelasnya namanya apa gitu, jumlah orangnya berapa, kemudian scene yang mana yang mau Bapak masukkan di kelas itu. Kalau udah tinggal klik save-nya. Berarti syaratnya harus ada scene dulu Bu ya? Iya, harus ada scene-nya karena kalau nggak ada scene, classroom-nya kosong dong Pak. Jadi kalau seandainya scene-nya nggak ada, siswa masuk di classroom itu kan nggak ada pilihan gitu. Untuk setting berikutnya kan tidak ada menunya, nggak muncul ya Bu ini ya kalau belum scene-nya dimasukkan. Bisa muncul, tapi kan dia harus pilih dulu scene-nya, baru bisa kita simpan gitu Pak. Nah, jadi pas ini kan Pak, ini bagian properties itu ada nama kelas dan kapasitinya, kemudian ada bagian konten, itu scene-nya, pemilihan scene. Kalau Bapak nggak milih, save-nya nanti nggak aktif gitu, kalau nggak ada scene-nya. Kalau sudah, baru dipindahin ke yang kanan itu. Pilih menu add, tinggal klik scene-nya, kemudian di-add-kan. Oh, masuk yang kanan. Kalau seandainya, saya salah klik scene, gimana nih? Tinggal klik lagi yang di bagian ini, active scene list, di-remove aja, tinggal pilih remove-nya. Oke, makanya tadi saya macet Bu ini ya, karena saya kan belum punya scene gitu ya. Gitu dia. Jadi buat scene dulu ya Pak ya. Ya, bahasa lainnya belum punya proyek ya. Jadi saya langkah berikutnya lah ini di mana tadi ini kok nggak muncul ya menyakiti. Oke, semangat buat scene-nya ya Pak ya, biar nanti bisa buat classroom dan siswanya bisa masuk juga di lewat viewer-nya. Oke, siap. Oke. Wah, ini kalau Pak Bedo ini trainer juga Pak. Beliau pura-pura nanya ini. Berarti Bapak ini ngetes saya ini Pak. Dan, itu di kelas sebelah Pak Tri ya. Kalau ini kan kelas baru Pak Tri. Jadi saya masih. Saya yakin Pak Bedo ini lancar ini. Ini kalau seandainya ada yang salah-salah saya ngasih penjelasan atau yang rancu-rancu, maklum ya Pak. Ini jujur ini perdananya loh Pak, saya jadi narasumber gitu. Perdana saya ikut pelatihan dan saya narasumbernya, ini perdananya. Saya juga nggak nyangka nih kalau saya bisa gabung ke bagian VR Melia Lab ini sampai setingkat ini gitu. Wah ini jujur untuk yang ini VR ini saya masih nol. Jangan percaya dengan Pak Tri. Pak Tri ini teman di tetangga sebelah, makanya beliaunya. Tapi saya yakini Pak Bedo ini punya apa? Iya Bu. Iya, Bu Nur Aini. Iya Bu. Ya ini masih otak-atik lagi ya di ini. Saya kan masuk di skin itu ke template ya, ke apa namanya new skin with templates itu. Kemudian kan muncul ada kelas-kelas di situ ya. Itu yang sudah istilahnya teman-teman yang sudah membuat atau bagaimana atau sudah disediakan dari Melia Lab. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika saya mengklik, misalkan saya kan kebetulan ngajar kelas 5, kemudian saya ngeklik tumbuhan hijau, itu berikutnya saya kurang paham apa yang harus saya lakukan. Oke. Jadi berarti Ibu mau buat scene itu dengan template yang udah ada ya Bu ya? Iya, dengan template yang sudah ada. Ini saya coba langsung ya Bu ya. Oke. Jadi bagian Ibu milih menu scene, skin ini new skin with template gitu. Di sini ada template yang udah disediakan sama aplikasinya langsung, aplikasi Melia Lab-nya langsung. Jadi pas Ibu klik, nanti di sini ada ya sebelah kanannya ini template yang kayak gimana, tinggal klik open. Gini, kalau saat Ibu buat maksudnya itu Ibu udah buat apa ya?
Di situ kalau sama Ibu apa tampilannya Bu? Karena kan saya kan lagi buka scene yang lain, jadi saya harus nyimpan dulu gitu. Kalau enggak nanti nggak bisa saya buka yang baru. Kalau Ibu yang setelah klik open itu apa tampilannya Bu? Setelah klik open ini yang Ibu yang tadi kayak down save gitu ya, suruh misalnya. Jadi Ibu kan udah ada tuh ngedit dulu kan, yang skin yang baru tuh, ibaratnya awal muncul udah Ibu edit. Jadi tuh orang tuh minta disimpan dulu atau enggak jangan, ibaratnya klik menu simpannya dulu gitu. Karena nanti kalau dia nggak disimpan dia nggak muncul lagi Bu untuk yang template yang barunya. Jadi harus disimpan dulu baru pakai yang baru gitu. Mohon maaf. Iya, misalkan gini Bu, apa namanya kan tadi sudah saya buka itu, kemudian kan kita disuruh mengisi apa namanya judulnya dan sebagainya kalau tidak salah. Bentar, saya buka lagi ya. Yang mana Bu? Fani tadi apa? Kan ada skin namanya apa, kemudian elemen levelnya, subjeknya, kelas, kemudian deskripsinya. Kita simpan kan, save, iya kan? Kemudian kalau kita ingin melihat hasilnya tadi, itu kan kita masuk di My Scan. My Scan, Nah, itu tadi ini saya buka lagi di My Scan itu, muncul kan yang tadi kita ini ya, kita tulis judulnya tadi. Kemudian ketika kita open itu template-nya yang tadi itu yang saya pilih kok enggak terlihat ya Bu ya? Oke. Dia kan pas Ibu mau masukkan template, dia kan suruh simpan dulu ya Bu? Iya benar. Jadi yang tersimpan itu adalah yang sebelum template dimasukkan. Kecuali kalau Ibu buat apa, umpamanya kan buat pertama, langsung template-nya dimasukkan, baru langsung klik save, baru. Kan tadi saya bilang kalau untuk menggunakan template itu scan kita itu harus, dia kan kalau penggunaan template itu berarti kan kita buat scene yang baru gitu kan. Simpan dulu scene yang udah kita buka gitu. Baru gunakan yang baru. Oke, nanti saya coba lagi lah. Oke, boleh. Masalahnya gini Bu Nuraini ya. Di standpoint saya tuh masih belum membuka gitu loh, masih berupa gembok. Itu apa pengaruh dari situ juga atau bagaimana ya? Standpoint saya masih Oke, kalau standpointnya di gembok itu emailnya lagi Bu, asalnya akunnya itu di akun kenanya tuh. Sudah melakukan langkah-langkah yang sudah seperti yang di-share di grup WA. Sudah masukkan kuncinya itu juga sudah. Nah, terus ada tulisan sukses juga sudah, tapi masih tergembok gitu loh. Apa pengaruh dari situ juga? Nanti nunggu aja ya berikutnya. Coba nanti minta bantu sama Pak Rido ya Bu, boleh? Oke, sudah WA sama Pak Rido kok tadi nih. Oke. Tapi belum, yang terakhir belum dijawab nih. Oke Bu. Oke Bu Aini, mohon maaf Bu, waktu jam 4. Oke sih Bu. Ya, baik Bapak Ibu peserta, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa sekali pada siang hari ini dan semangat sekali memberikan materinya, dan bagi Bapak Ibu peserta juga terlihat antusias sekali untuk mempraktikkan langsung. Nah, saya berharap nanti di sudah live dari Zoom meeting ini langsung dicobakan. Nanti kalau ada pertanyaan yang mengganjal, bingung rasanya, boleh dijapri narasumber kita atau lewat grup, boleh difotokan apa permasalahannya. Baiklah, hari ini kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa buat pemateri kita, Bu Nuraini Eskom. Baiklah, jangan lupa Bapak Ibu, besok kita masih bertemu lagi dengan narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Muhammad Ridho Kurniawan yang membahas tentang RPP atau template. Nah, saya berharap besok kita hadir sebanyak ini juga. Saya berharap seperti itu. Nah, untuk tidak memperpanjang, saya sebagai moderator, salah dan janggal saya mohon maaf, salah kata saya juga mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke
Mbak Nafas sebagai host. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fani, moderator kita yang luar biasa. Terima kasih banyak juga untuk para trainer PR Ambassador Pendidikan PR. Yang pertama Pak Tri Gusma yang luar biasa semangat sekali. Saya angkat jempol berapa nih Pak? 4 deh. Untuk Pak Tri semangatnya tadi luar baru biasa. pulang dari perjalanan Bu, Kepala berbagi. sekolah luar biasa yang mensupport para gurunya, juga Ibu Nur Aini yang luar biasa hebat, Pak Ibu Ya, juga Bu. terima kasih banyak untuk kesediaannya, dan juga Bapak Ibu pendidik hebat yang hari ini hadir di tengah-tengah kesibukan yang saya tahu sekali para pendidik sibuknya luar biasa gitu ya, bukan hanya mengajar tapi juga banyak kegiatan, mungkin pelatihan di luar daripada virtual ini, tapi tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh para trainer gitu ya bisa bermanfaat, dan semoga di wilayah Riau bisa menjadi pionir nantinya ya, yang terbanyak gitu nanti yang bisa menggunakan teknologi virtual reality. Mungkin kalau dari saya selaku tim Lelep, salam kenal yang pertama-tama, dan juga mohon maaf Bapak Ibu bila ada kekurangan, bila mana ada hal-hal yang ingin didiskusikan bisa mungkin di grup aja, dan jangan sungkan untuk bertanya Bapak Ibu ya. Mungkin sebelum saya tutup, saya pengen foto bersama nih sama Bapak Ibu semuanya yang pakai laptop, mungkin bisa pakai efek VR biar akan memakai VR, tapi kalau yang pakai handphone nggak apa-apa Bapak Ibu, tidak perlu, bisa di on kamera semuanya. Ada di video filters Bapak Ibu. Saya masih non nih, Bu. Nggak ada filternya, video filtersnya masih non. Oh iya, tidak apa-apa, Bu. Gimana kok bisa nggak muncul di laptop saya? Di video setting, lalu di background dan filters, lalu ada video filter. Ya, video filtersnya kosong. Noni gitu ya. Nggak Ya, bisa Ibu, nggak apa-apa. Nggak bisa disetting lagi. Oke, Bapak Ibu. Foto sama-sama ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Semoga sehat-sehat selalu. Sampai jumpa besok ya Bapak Ibu ya di jam yang sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu ya semuanya. Maaf kalau saya ada salah. Terima kasih Bu Aini, Bapak Ridho. Oke, saya undur diri ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya sebelum ditutup nanti absen Assalamualaikum untuk data ya. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen Bu Yarni dan teman-teman semua.